Ketika kita berada dalam situasi yang membingungkan, perasaan ragu seringkali menyeruak, menggerogoti keyakinan kita, dan menimbulkan ketidakpastian. Dalam momen-momen seperti ini, kita seringkali merasa perlu mencari tanda dari alam semesta untuk mendapatkan petunjuk, seolah-olah semesta memiliki cara untuk memberitahu kita arah mana yang seharusnya kita ambil. Ini adalah panggilan yang mendalam, sebuah undangan untuk membuka diri terhadap pesan-pesan yang mengalir dari dunia di sekitar kita. Kehadiran pesan-pesan ini bukanlah kebetulan. Setiap sinyal yang kita terima, baik itu dalam bentuk angka yang berulang, mimpi yang menyentuh, atau perasaan intuitif, adalah tanda bahwa kita sedang berada di jalur yang benar, meskipun mungkin tampak membingungkan pada awalnya. Pesan-pesan ini berfungsi sebagai kompas, membantu kita menavigasi rintangan dan tantangan yang mungkin muncul dalam perjalanan kita. Ketika kita belajar untuk mengenali dan menerima tanda-tanda ini, kita mulai menyadari bahwa setiap kesulitan dan tantangan yang kita hadapi bukanlah hambatan, tetapi bagian dari rencana yang lebih besar yang sedang terungkap. Sama seperti bintang-bintang yang bersinar di langit malam, setiap tantangan yang kita hadapi adalah bagian dari pola yang lebih besar yang menggambarkan kehidupan kita. Dalam keheningan dan refleksi, kita dapat menemukan makna di balik setiap kesulitan. Mungkin, apa yang kita anggap sebagai ujian sebenarnya adalah pelajaran yang membantu kita tumbuh dan berkembang. Ini adalah saat di mana kita diundang untuk mendengarkan suara batin kita dan menyelaraskan diri dengan irama alam semesta. Ketika kita meresapi pesan-pesan ini, kita juga belajar untuk mengandalkan kehadiran yang lebih besar dari diri kita sendiri. Rasa ketidakpastian yang kita rasakan bisa menjadi jembatan menuju kepercayaan yang lebih dalam. Kita mulai memahami bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan ini. Kita dikelilingi oleh kekuatan yang mendukung kita, siap untuk membimbing kita ke arah yang seharusnya. Setiap pengalaman, baik manis maupun pahit, mengajarkan kita sesuatu yang berharga. Saat kita membuka diri untuk menerima tanda-tanda ini, kita mulai menyadari bahwa alam semesta memiliki cara unik dalam mengomunikasikan cinta dan dukungannya kepada kita. Ini adalah momen keajaiban, di mana kita dapat melihat kehidupan kita sebagai bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dengan mengizinkan diri kita untuk mendengarkan dan merasakan, kita dapat menemukan jalan kita sendiri, merangkul setiap langkah dengan keberanian dan keyakinan. Seiring kita melangkah ke dalam ketidakpastian, mari kita ingat bahwa setiap tanda adalah undangan untuk melangkah maju. Dalam pelukan alam semesta, kita dapat menemukan kejelasan dan tujuan, memungkinkan kita untuk menghadapi tantangan dengan hati yang terbuka dan pikiran yang penuh harapan. Sebab, pada akhirnya, inilah panggilan untuk menerima tanda dan mempercayai bahwa kita sedang menuju ke tempat yang seharusnya kita tuju. Energi adalah getaran halus yang mengalir dalam setiap aspek kehidupan kita. Setiap pikiran, emosi, dan tindakan kita memancarkan gelombang energi yang membentuk realitas di sekitar kita. Penting untuk menyadari bahwa energi yang kita keluarkan memiliki kekuatan luar biasa dalam memengaruhi apa yang kita terima dari alam semesta. Ketika kita berfokus pada vibrasi positif, kita tidak hanya mengubah keadaan internal kita, tetapi juga menarik pengalaman yang serupa ke dalam hidup kita. Sikap kita terhadap kehidupan memainkan peranan penting dalam menentukan bagaimana kita berinteraksi dengan dunia. Sebuah sikap yang terbuka dan penuh rasa syukur dapat menciptakan aliran energi yang menarik beragam pengalaman positif. Misalnya, tindakan sederhana seperti menyukai atau mengulangi pesan-pesan yang kita terima dapat memperkuat vibrasi positif kita. Setiap kali kita mengulangi afirmasi atau menyatakan rasa syukur, kita seolah-olah menanamkan benih-benih kebahagiaan dan keberlimpahan dalam pikiran dan jiwa kita. Namun, komitmen untuk terbuka terhadap tanda-tanda dan bimbingan yang datang dari alam semesta memerlukan kesadaran dan ketekunan. Kita harus belajar untuk memerhatikan dan mendengarkan dengan seksama, bukan hanya melalui mata dan telinga kita, tetapi juga melalui hati kita. Ini adalah panggilan untuk meresapi momen, untuk tidak terburu-buru dalam mengejar tujuan, tetapi untuk memberi ruang bagi diri kita agar dapat merasakan kehadiran energi yang mengelilingi kita.
Dalam keheningan, kita dapat merasakan aliran energi yang membawa petunjuk dan inspirasi. Sikap kita terhadap tantangan juga sangat penting. Alih-alih melihat kesulitan sebagai rintangan, kita dapat memilih untuk melihatnya sebagai peluang untuk pertumbuhan. Setiap tantangan adalah panggilan untuk kita bangkit, untuk membangun ketahanan dan kekuatan yang lebih dalam. Ketika kita mengubah perspektif kita dan mendekati masalah dengan sikap positif, kita menciptakan aliran energi yang mendukung solusi dan kejelasan. Kita juga perlu menyadari bahwa lingkungan kita memainkan peran krusial dalam memengaruhi energi dan sikap kita. Interaksi dengan orang-orang yang positif dan inspiratif dapat memperkuat vibrasi kita, sedangkan energi negatif dapat menghambat pertumbuhan kita. Oleh karena itu, penting untuk memilih dengan bijak siapa yang kita biarkan memasuki ruang hidup kita. Ketika kita dikelilingi oleh energi yang mendukung, kita merasa lebih diberdayakan untuk mengejar impian dan tujuan kita. Akhirnya, mari kita ingat bahwa setiap detik adalah kesempatan untuk mengubah pola energi kita. Dengan mengalihkan fokus kita pada hal-hal yang membawa kebahagiaan dan makna, kita dapat menciptakan realitas yang lebih baik. Energi kita adalah kunci untuk membuka pintu-pintu yang selama ini mungkin kita anggap terkunci. Ketika kita berkomitmen untuk menciptakan vibrasi positif dan menerima tanda-tanda dari alam semesta, kita tidak hanya mengubah diri kita, tetapi juga memengaruhi dunia di sekitar kita. Kesendirian adalah pengalaman universal yang seringkali menyelimuti kita dalam perjalanan hidup. Momen-momen ketika kita merasa terisolasi dan jauh dari orang lain adalah bagian tak terpisahkan dari proses pertumbuhan. Dalam kesendirian, kita dihadapkan pada diri kita yang sebenarnya, tanpa gangguan atau pengaruh dari lingkungan sekitar. Ini adalah saat di mana kita dapat mendengarkan suara batin kita, meresapi keinginan, harapan, dan ketakutan yang selama ini terpendam. Meskipun kesendirian bisa terasa menyakitkan, kita perlu memahami bahwa itu adalah bagian dari perjalanan yang dipilih. Dalam dunia yang penuh dengan suara dan distraksi, kesendirian seringkali menjadi pelindung, memberikan ruang bagi kita untuk menjelajahi kedalaman jiwa. Saat kita terpisah dari keramaian, kita memiliki kesempatan untuk merenung dan mengidentifikasi apa yang benar-benar kita inginkan dalam hidup. Di sini, kita menemukan bahwa keheningan bukanlah musuh, melainkan teman yang membantu kita terhubung dengan tujuan dan hasrat kita yang lebih dalam. Walaupun kita mungkin merasa sendiri, penting untuk diingat bahwa kita dikelilingi oleh dukungan spiritual yang tidak terlihat. Setiap langkah yang kita ambil dalam kesendirian seringkali disertai oleh energi positif dan kekuatan dari alam semesta. Mungkin kita tidak bisa melihatnya, tetapi ada kekuatan yang mendukung dan membimbing kita, membantu kita melalui masa-masa sulit. Dalam momen-momen keraguan, kita bisa merasakan sentuhan lembut dari intuisi kita, seolah-olah ada suara yang mengatakan, "Kau tidak sendirian, aku bersamamu." Kesadaran bahwa perjalanan kita berkontribusi pada elevasi kolektif adalah aspek yang sangat penting. Setiap individu memiliki peran unik dalam jalinan kehidupan yang lebih besar. Saat kita menghadapi tantangan dan belajar dari pengalaman kita tidak hanya tumbuh sebagai individu, tetapi juga berkontribusi pada kesadaran kolektif umat manusia. Setiap langkah yang kita ambil, baik itu kecil maupun besar, menambahkan energi ke dalam kolam kesadaran yang lebih besar. Dalam hal ini, kesendirian bukanlah tanda kelemahan, melainkan langkah yang kuat menuju pembelajaran dan pertumbuhan. Kesendirian juga mengajarkan kita untuk menghargai momen-momen kecil dalam hidup. Saat kita tidak terganggu oleh kehadiran orang lain, kita dapat merasakan keajaiban dalam hal-hal sederhana. Secangkir teh yang hangat, sinar matahari yang menyinari wajah kita, atau suara angin yang berbisik di telinga kita. Momen-momen ini membantu kita menyadari betapa berartinya hidup ini, dan bagaimana setiap detik dapat memberikan pelajaran berharga. Menerima kesendirian sebagai bagian dari perjalanan kita bukanlah tanda kelemahan, tetapi sebaliknya, sebuah tindakan pemberdayaan. Kita belajar untuk mandiri, untuk mengenali dan merayakan keunikan diri kita. Dalam perjalanan ini, kita menemukan keberanian untuk menjelajahi kedalaman hati kita,
dan mengungkapkan siapa kita yang sebenarnya. Ini adalah perjalanan menuju diri kita yang autentik. Akhirnya, mari kita ingat bahwa meskipun kita mungkin merasa sendirian, kita tidak pernah benar-benar sendiri. Setiap pengalaman kesendirian adalah panggilan untuk memperkuat hubungan kita dengan diri sendiri dan dengan alam semesta. Dalam kesunyian, kita menemukan kejelasan, tujuan, dan makna yang mendalam. Ketika kita merangkul kesendirian sebagai bagian dari perjalanan kita membuka diri terhadap potensi luar biasa yang ada dalam diri kita dan dalam setiap momen kehidupan. Dengan cara ini, kesendirian menjadi jembatan menuju kekuatan dan pencerahan, bukan penghalang. Alam semesta adalah entitas yang tidak hanya megah dan misterius, tetapi juga penuh dengan kehadiran yang mendukung kita dalam setiap langkah perjalanan hidup. Seringkali, kita merasa terasing, terjebak dalam tantangan dan kesulitan yang seolah tak berujung. Namun, di balik semua itu, terdapat suatu kebenaran yang mendalam. Alam semesta tidak netral, ia aktif mendukung kita. Ia menginginkan kita untuk tumbuh, berkembang, dan mencapai potensi tertinggi kita. Ketika kita menghadapi tantangan, penting untuk mengubah cara pandang kita. Alih-alih melihatnya sebagai hambatan, kita bisa memilih untuk melihatnya sebagai peluang untuk memperkuat diri. Setiap kesulitan yang kita alami dapat dianggap sebagai latihan spiritual yang mendalam. Alam semesta mengajarkan kita bahwa tantangan seringkali merupakan cara untuk menguji ketahanan dan karakter kita, membimbing kita untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Dalam setiap kesulitan, ada pelajaran yang berharga menunggu untuk ditemukan. Ketika kita berani menghadapi rintangan, kita belajar untuk mengandalkan kekuatan kita dan memahami bahwa kita jauh lebih kuat dari yang kita duga. Pengalaman hidup kita adalah bagian dari puzzle yang lebih besar. Setiap peristiwa, baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan, berkontribusi pada jalinan takdir kita. Mungkin kita tidak selalu melihat gambaran utuhnya, tetapi kita dapat mempercayai bahwa setiap pengalaman, setiap langkah yang kita ambil, membentuk jalan yang menuju tujuan yang lebih besar. Dalam perjalanan ini, kita diingatkan bahwa tidak ada yang sia-sia. Segala sesuatu yang kita lalui, dari kegagalan hingga keberhasilan, membentuk kita menjadi individu yang lebih bijaksana dan lebih kuat. Dukungan alam semesta juga dapat dirasakan dalam bentuk sinyal-sinyal yang kita terima, baik melalui intuisi, mimpi, atau tanda-tanda yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Alam semesta mengirimkan pesan-pesan ini untuk membantu kita tetap pada jalur yang benar. Saat kita meluangkan waktu untuk merenung dan mendengarkan suara batin kita akan menemukan bahwa kita dikelilingi oleh petunjuk-petunjuk yang membimbing kita. Setiap kali kita meragukan langkah kita, ingatlah bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang membantu kita mengarungi ketidakpastian. Satu hal yang perlu kita ingat adalah bahwa dukungan alam semesta tidak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan. Terkadang, ia muncul melalui pengalaman yang tidak nyaman atau melalui kehilangan yang menyakitkan. Namun, inilah keindahan dari perjalanan kita. Kadang-kadang, kita perlu mengalami kesakitan untuk bisa tumbuh. Setiap tantangan, setiap momen kegelapan, mengajarkan kita untuk menemukan cahaya yang tersembunyi di dalam diri kita. Dalam proses ini, kita belajar untuk mengandalkan kekuatan batin kita dan mengingat bahwa kita memiliki kemampuan untuk bangkit kembali. Mari kita berkomitmen untuk menghargai setiap pengalaman yang kita alami. Ketika kita menghadapi tantangan, marilah kita ingat bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan ini. Dukungan alam semesta selalu ada, siap membantu kita melewati setiap rintangan. Dalam setiap kesulitan, terdapat kesempatan untuk tumbuh, untuk memahami, dan untuk belajar. Dengan mengadopsi pandangan ini, kita membuka diri terhadap potensi yang tak terbatas yang ditawarkan oleh kehidupan. Alam semesta ingin kita berhasil, dan setiap langkah yang kita ambil, bahkan dalam kegelapan, adalah bagian dari cahaya yang membimbing kita menuju tujuan yang lebih tinggi. Saat kita menyadari dukungan yang tak terbatas ini, kita dapat melangkah maju dengan keyakinan dan keberanian, mengetahui bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang selalu mendukung dan membimbing kita menuju keajaiban hidup.
Dalam perjalanan kehidupan yang seringkali penuh liku, satu hal yang perlu kita ingat adalah bahwa proses pertumbuhan tidak instan. Kita berada dalam keadaan menjadi sebuah perjalanan yang tidak pernah berakhir. Setiap langkah yang kita ambil, setiap pengalaman yang kita lalui, berkontribusi pada evolusi diri kita. Namun, dalam dunia yang serba cepat ini, kita seringkali terjebak dalam keinginan untuk mencapai hasil akhir. Kita ingin sukses, bahagia, dan menemukan tujuan hidup dengan segera. Tetapi, apa yang akan terjadi jika kita mulai menghargai setiap momen dalam proses itu? Proses menjadi adalah sebuah perjalanan yang dipenuhi dengan pelajaran dan pengalaman yang membentuk kita. Saat kita melangkah maju, kita akan menemukan bahwa setiap tantangan dan kesulitan adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Sebuah jalan menuju pertumbuhan yang lebih mendalam. Kita mungkin merasa frustrasi ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai harapan, tetapi inilah saat-saat ketika kita harus bersabar dan membuka hati kita terhadap proses. Setiap langkah, tidak peduli seberapa kecil, adalah sebuah pencapaian yang patut dirayakan. Salah satu kunci untuk menghargai proses menjadi adalah dengan mengembangkan kesadaran akan kehadiran kita di setiap momen. Saat kita meluangkan waktu untuk merenungkan langkah-langkah yang telah kita ambil, kita mulai menyadari betapa jauh kita telah berkembang. Proses ini mengajarkan kita untuk hidup di sini dan saat ini, bukan hanya untuk mengejar tujuan di masa depan. Ketika kita benar-benar menyadari perjalanan kita dapat menemukan keindahan dalam setiap detil kehidupan, dalam tawa, air mata, dan segala sesuatu di antaranya. Menghargai proses juga berarti mengakui bahwa tumbuh bukanlah perjalanan yang lurus. Ada kalanya kita merasa maju, tetapi juga ada saat-saat di mana kita merasa mundur. Ini adalah bagian dari perjalanan yang alami. Sebuah benih yang ditanam di tanah tidak langsung tumbuh menjadi pohon besar dalam semalam. Ia harus melewati fase-fase yang berbeda, dari berkecambah hingga tumbuh menjadi tanaman muda, lalu matang. Proses ini seringkali melibatkan tantangan, tetapi ingatlah bahwa setiap fase membawa kekuatan dan keindahan tersendiri. Selama perjalanan ini, penting bagi kita untuk memiliki keyakinan pada proses. Kesabaran adalah teman terbaik kita. Saat kita mengizinkan diri kita untuk tumbuh secara alami, kita belajar untuk bersikap lembut terhadap diri sendiri. Tidak ada yang salah dengan mengalami kemunduran atau momen keraguan. Yang penting adalah bagaimana kita merespons pengalaman itu. Kita dapat memilih untuk belajar dari setiap kesalahan dan melihatnya sebagai batu loncatan menuju keberhasilan yang lebih besar. Setiap langkah dan tantangan yang kita hadapi membentuk kita untuk mencapai tujuan kita. Dalam perjalanan menuju cita-cita, kita menemukan bahwa keberhasilan sejati bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga tentang perjalanan yang membawa kita ke sana. Proses ini memberikan kesempatan bagi kita untuk mengenal diri kita lebih dalam, menemukan apa yang benar-benar kita inginkan, dan belajar tentang ketahanan yang ada dalam diri kita. Ketika kita mampu menghargai proses menjadi, kita juga membuka diri terhadap keajaiban dan kemungkinan yang ada di sekitar kita. Setiap hari adalah kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan bertransformasi. Dengan mengizinkan diri kita untuk menikmati setiap momen, kita menciptakan ruang bagi pengalaman baru dan keajaiban yang dapat mengubah hidup kita. Dalam kerendahan hati, kita menemukan kekuatan, dan dalam perjalanan ini, kita menyadari bahwa kita adalah pencipta kehidupan kita sendiri. Mari kita ingat, hidup bukanlah tentang mencapai tujuan akhir, tetapi tentang perjalanan yang membawa kita ke sana. Dalam proses menjadi, kita menemukan keindahan, kedamaian, dan kebijaksanaan yang datang dari setiap pengalaman. Dengan demikian, mari kita sambut setiap langkah, setiap tantangan, dan setiap momen dengan hati terbuka, dan biarkan diri kita mengalami keajaiban dari perjalanan yang luar biasa ini. Dalam ketidakpastian hidup yang terus berlanjut, satu pelajaran mendalam yang sering kali kita lupakan adalah pentingnya mempercayai waktu ilahi. Waktu alam semesta adalah sempurna, meskipun seringkali tidak sejalan dengan harapan dan keinginan kita. Kita hidup dalam dunia yang memuja kecepatan.
Kita ingin segalanya terjadi dengan cepat. Pencapaian, kesuksesan, cinta, dan kebahagiaan. Namun, di balik keinginan ini terdapat sebuah kebenaran yang lebih besar. Waktu memiliki cara tersendiri untuk membawa kita ke tempat yang tepat, pada waktu yang tepat. Menunggu seringkali dipandang sebagai suatu keadaan yang menyiksa, tetapi dalam kenyataannya, itu adalah saat-saat ketika kita dapat menemukan kekuatan dan kedamaian terdalam. Saat kita terjebak dalam periode menunggu, kita seringkali merasa frustasi dan cemas. Namun, apa yang sebenarnya terjadi ketika kita berhenti melawan arus dan mulai mempercayai proses? Kita menyadari bahwa menunggu bukanlah waktu yang sia-sia, tetapi adalah waktu yang berharga untuk refleksi, pertumbuhan, dan pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri. Mempercayai waktu ilahi juga berarti memahami bahwa tidak semua kemajuan terlihat di permukaan. Kita mungkin merasa tidak bergerak, tetapi di dalam diri kita, transformasi sedang berlangsung. Seperti benih yang ditanam di tanah, pertumbuhannya tidak selalu terlihat secara langsung. Ia harus menembus kegelapan tanah, mencari cahaya, dan berkembang secara perlahan. Dalam proses ini, benih belajar untuk menjadi kuat, menghadapi tantangan, dan akhirnya tumbuh menjadi tanaman yang subur. Begitu juga dengan kita, kadang-kadang kita harus melewati kegelapan untuk menemukan cahaya yang sebenarnya. Ketika kita belajar untuk mempercayai waktu ilahi, kita mulai mengizinkan diri kita untuk merasakan ketenangan. Ketika kita menyerahkan diri pada proses dan menerima bahwa segala sesuatu terjadi pada waktunya, kita membebaskan diri dari beban kecemasan dan ketidakpastian. Kita belajar untuk bersyukur atas setiap momen, bahkan yang paling sulit sekalipun. Dalam setiap tantangan, ada kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan memperkuat ketahanan kita. Bersabar dalam menghadapi tantangan dan penantian bisa menjadi salah satu ujian terberat. Namun, saat kita bertahan dan tetap terbuka terhadap pelajaran yang datang, kita mulai melihat keajaiban di sekitar kita. Kita dapat menemukan peluang baru, hubungan yang tak terduga, dan wawasan yang mengubah hidup. Seringkali, apa yang kita anggap sebagai penundaan adalah jalan menuju sesuatu yang lebih baik, yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dengan demikian, mari kita tingkatkan kesadaran kita untuk menghargai setiap fase dari perjalanan kita. Ketika kita menjalani hidup, mari kita ingat bahwa waktu adalah guru yang bijaksana. Ia mengajari kita untuk tidak terburu-buru, untuk menikmati setiap momen, dan untuk memahami bahwa kita selalu berada dalam perjalanan menuju tujuan yang lebih besar. Ketika kita percaya pada waktu ilahi, kita belajar untuk menjalani hidup dengan kepercayaan yang lebih dalam dan kesadaran yang lebih penuh. Alam semesta senantiasa berbicara kepada kita, meskipun dalam banyak kesempatan kita terlalu sibuk atau terjebak dalam kebisingan kehidupan sehari-hari untuk mendengarnya. Tanda-tanda ini datang dalam berbagai bentuk dan ukuran, dari angka yang muncul berulang kali, hingga sinyal intuitif yang menghampiri kita ketika kita paling membutuhkannya. Ketika kita belajar untuk peka dan terbuka terhadap pesan-pesan ini, kita mulai menyadari bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan kita. Kita dikelilingi oleh bimbingan yang siap membantu kita melangkah ke arah yang benar. Tanda-tanda dari alam semesta seringkali mengandung makna yang mendalam. Mungkin Anda melihat angka tertentu berulang kali, seperti 111, 222, atau 333. Ini bukan kebetulan. Angka-angka ini seringkali dianggap sebagai sinyal dari dunia spiritual, mendorong kita untuk memperhatikan pikiran dan perasaan kita. Saat kita menerima pesan ini dengan keterbukaan, kita mendapatkan kesempatan untuk menjelajahi apa yang sebenarnya ingin dikomunikasikan kepada kita. Dengan begitu, kita mulai memahami bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sebuah jaringan kosmik yang saling terhubung. Namun, untuk dapat mendengarkan dan menginterpretasi tanda-tanda ini, kita perlu mengembangkan kesadaran dan sensitivitas terhadap dunia di sekitar kita. Kita harus belajar untuk berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan merenungkan apa yang terjadi dalam hidup kita. Tanda-tanda bisa muncul dalam bentuk kejadian yang tampaknya kebetulan, pesan dari orang lain, atau bahkan pengalaman yang tampaknya tidak terkait.
ketika kita membuka hati dan pikiran kita, kita mulai melihat pola dan hubungan yang sebelumnya terlewatkan. Penting untuk diingat bahwa tanda-tanda ini tidak selalu datang dengan suara keras. Seringkali, mereka disampaikan dengan lembut, melalui bisikan intuisi atau perasaan yang datang tiba-tiba. Ini adalah momen-momen ketika kita merasa tertarik untuk mengambil langkah tertentu atau mengubah arah dalam hidup kita. Ketika kita belajar untuk mempercayai intuisi kita membuka pintu bagi bimbingan yang lebih dalam dan koneksi yang lebih kuat dengan alam semesta. Kita juga harus menyadari bahwa tidak semua tanda bersifat positif. Terkadang, tantangan dan kesulitan yang kita hadapi juga bisa menjadi bentuk tanda dari alam semesta. Mereka bisa menjadi panggilan untuk tumbuh, untuk mengubah cara pandang, atau untuk melepaskan sesuatu yang tidak lagi mendukung kita. Ketika kita memahami bahwa setiap pengalaman, baik atau buruk, adalah bagian dari perjalanan kita mulai melihat nilai dalam setiap situasi yang dihadapi. Dalam menghargai tanda-tanda dari alam semesta, kita berlatih untuk hidup dalam keadaan waspada. Ini bukan hanya tentang mencari petunjuk eksternal, tetapi juga tentang memperhatikan apa yang terjadi di dalam diri kita. Apa yang kita rasakan, apa yang muncul dalam pikiran kita saat kita menghadapi berbagai situasi. Ketika kita memadukan kesadaran eksternal dengan refleksi internal, kita mulai merasakan kehadiran bimbingan yang lebih besar. Sebagai bagian dari perjalanan ini, mari kita berkomitmen untuk menjadi lebih terbuka terhadap tanda-tanda dan bimbingan yang datang kepada kita. Mari kita latih diri kita untuk mendengarkan dengan penuh perhatian dan merespons dengan bijak. Kita dapat menciptakan ruang dalam hidup kita untuk merenungkan pesan-pesan ini dan menyadari bagaimana mereka berinteraksi dengan perjalanan kita. Ketika kita melakukannya, kita akan menemukan bahwa alam semesta tidak hanya memberi kita tanda, tetapi juga mempersembahkan peluang tak terbatas untuk pertumbuhan, pengembangan, dan transformasi. Dalam perjalanan hidup kita, seringkali kita terjebak dalam pandangan sempit mengenai kesuksesan. Kita mendefinisikannya melalui ukuran yang ditentukan oleh masyarakat, kekayaan, jabatan, pengakuan, atau pencapaian tertentu. Namun jika kita merenungkan lebih dalam, kita akan menyadari bahwa kesuksesan sejati adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Ia adalah tentang bagaimana kita menghadapi tantangan, bagaimana kita bangkit dari kegagalan, dan bagaimana kita tetap setia pada diri kita sendiri dalam menghadapi segala rintangan yang ada. Kesuksesan bukan hanya mungkin, tetapi juga tak terhindarkan bagi mereka yang terpilih, bagi mereka yang berani melangkah di luar zona nyaman. Namun, untuk mencapai kesuksesan yang hakiki, kita harus bersedia untuk menghadapi ketidakpastian dan tantangan yang datang. Setiap kesulitan yang kita hadapi bukanlah penghalang, melainkan batu loncatan menuju pencapaian yang lebih besar. Di balik setiap rintangan, terdapat pelajaran berharga yang membentuk karakter kita, memperkuat tekad, dan membuka pintu untuk peluang yang lebih baik. Seringkali kita mendengar kisah-kisah orang-orang yang berhasil, tetapi jarang sekali kita melihat perjalanan panjang yang harus mereka tempuh. Mereka tidak mencapai puncak kesuksesan tanpa melewati lembah kesedihan dan kegagalan. Dalam setiap langkah yang mereka ambil, ada rasa sakit, keraguan, dan ketidakpastian yang mereka hadapi. Namun, mereka terus melangkah maju, percaya bahwa kesuksesan bukanlah tentang seberapa cepat kita sampai, tetapi seberapa konsisten kita berusaha. Ketika kita memahami bahwa kesuksesan adalah keniscayaan, kita mulai mengubah cara pandang kita terhadap kegagalan. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Ia adalah guru yang mengajarkan kita tentang ketahanan, kebijaksanaan, dan keberanian. Setiap kali kita jatuh, kita memiliki kesempatan untuk bangkit kembali, lebih kuat dan lebih bijak dari sebelumnya. Dengan setiap pengalaman, baik atau buruk, kita membangun fondasi untuk kesuksesan yang akan datang. Mari kita renungkan betapa pentingnya untuk tetap terbuka terhadap perjalanan kita. Seringkali, kesuksesan datang dengan cara yang tidak terduga. Mungkin kita tidak mendapatkan pekerjaan impian kita, tetapi kita menemukan passion baru dalam hobi yang kita cintai. Mungkin kita tidak mencapai target keuangan kita,
tetapi kita mendapatkan pengalaman berharga yang memperkaya hidup kita. Ketika kita menjauh dari definisi kesuksesan yang sempit, kita memberi diri kita izin untuk menemukan makna yang lebih dalam setiap langkah yang kita ambil. Kita juga harus ingat bahwa kesuksesan sejati bukanlah sesuatu yang kita capai sendirian. Ini adalah hasil dari hubungan yang kita bangun, dukungan yang kita terima, dan komunitas yang kita ciptakan. Ketika kita berkolaborasi dengan orang lain, berbagi ide, dan mendukung satu sama lain, kita tidak hanya mempercepat perjalanan kita sendiri, tetapi juga membantu orang lain mencapai impian mereka. Dalam konteks ini, kesuksesan menjadi sebuah perjalanan kolektif, di mana setiap individu memiliki peran yang berharga dalam membentuk kisah sukses bersama. Akhirnya, mari kita ingat bahwa kesuksesan bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi awal dari babak baru. Setiap pencapaian membawa tanggung jawab dan tantangan baru. Ketika kita mencapai satu tujuan, kita dihadapkan pada kesempatan untuk menetapkan yang lain, untuk terus berkembang dan bertransformasi. Dengan demikian, kesuksesan menjadi lingkaran yang tak berujung, di mana kita terus mengejar pertumbuhan dan penemuan diri. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.